Kita mulai video atau kuliah teknik produk kita. Dan ini sudah sampai video ke-7. Sebelumnya video ke-6. Saya di video ke-6 saya lupa menyebut video ke-5. Seharusnya itu adalah video ke-6 ya, yang sebelumnya ya. Kita sampai ke video 7 sekarang. Nah, di video ke-6 kita masih membahas kuliah yang lalu, teknik produk, perancangan produk berbasis konsep-konsep fundamental teknik kimia. Kita sudah bahas set A dari NH3 dan H2SO4, ini sudah. Set A dari NH4 2 kali CO3 dan CSO4, ini sudah. Kemarin saya lupa beri nomor. Set A dari NH4 2 kali CO3 dan CaSO4 ini lupa di video sebelumnya, nggak saya beri nomor. Sebenarnya nomor 2. Dan sekarang kita adalah nomor 3, yaitu perancangan tebal bahan untuk digoreng. Ini belum kita bahas. Nah, kita full screen aja. Nah, lagi kita pindah ke perancangan bahan, perancangan tebal bahan untuk digoreng ya. Kita masih perancangan produk berbasis konsep-konsep fundamental teknik kimia. Perancangan kualitas produk berbasis konsep-konsep fundamental teknik kimia. Perancangan tebal bahan untuk digoreng ini saya ambilkan dari soal ujian teknik produk 6 Mei 2020 tahun yang lalu, ini nomor 3. Jadi produk semacam dripping ini dibuat dari ubi yang mengandung karbohidrat, misalnya ketela dan lain-lain, yang diiris tipis berbentuk slab relatif luas, tipis tapi luas, lalu dikeringkan dan digoreng. Rapat massa slab kering 0,9 gram per cm kubik. Setelah dikeringkan ini ya, kemudian kapasitas panasnya 0,8 kal per gram derajat Celcius. Dan konduktivitas panasnya K 0,00002 kal per sekon cm derajat Celcius. Penggorengan menggunakan minyak yang suhunya T1 300 derajat Celcius. Suhu awal slab 30 derajat Celcius. Suhu permukaan slab dianggap sama dengan suhu minyak. Jadi 300 ini tadi. Penggorengan dianggap cukup jika suhu seluruh bagian slab sudah mencapai minimum TS 200 derajat Celcius. Namun waktu penggorengan dibatasi agar tidak terjadi gosong. Dengan cara permukaan slab dibatasi suhunya 300 derajat Celcius selama maksimum hanya 90 sekon. Jadi kalau di 300 derajat yang di permukaan itu selama 90 sekon, itu nanti lebih dari 90 sekon itu gosong. Tapi tengah harus mencapai 200 supaya enak dimakan ya. Enak dinikmati itu suhunya yang tengah sampai 200, tapi di luar maksimum 300 itu hanya diizinkan 90 sekon. Untuk mencapai hal tersebut, hitung tebal slab yang harus dibuat. Jadi kalau terlalu tebal, untuk mencapai yang tengah itu 200 nanti lama banget. Sehingga yang di luar sudah gosong karena di 300 derajat dia terlalu lama. Padahal maksimum 90 sekon ya. Jadi problemnya itu sebenarnya apa? Kita membatasi penggorengan 90 sekon, tapi suhu di tengah harus sampai 200 derajat Celcius dengan cara mengatur tebal slab. Jadi tebal drippingnya harus berapa supaya dalam waktu 90 sekon itu yang tengah itu sudah mencapai 200 derajat Celcius. Nah, coba kita hitung. Diketahui persamaan diferensial peristiwa perpindahan panas ini adalah, lihat kuliah matematika teknik kimia di semester 3 kalau tidak salah, Pak Hari dan kawan-kawan dosennya itu, persamaannya adalah persamaan diferensialnya d kuadrat T per dx kuadrat per A
dt per dt, d suhu per d waktu. Kemudian A-nya adalah K per rho C. A itu sering disebut alfa, jadi ini alfa. Di matematik biasanya disebut alfa, tapi ini saya singkat A saja. Lalu keadaan batasnya apa? Mula-mula suhu bahan T0 atau T0 itu adalah 30 derajat Celcius. Jadi T sama dengan 0, X-nya di mana-mana, X-nya bebas. X-nya sama dengan X, itu artinya di mana-mana, T sama dengan 0, mula-mula, di mana-mana, suhu mula-mula adalah T0, atau 30 derajat Celcius. Kemudian suhu di permukaan kiri, kena minyak, jadi langsung 300. Jadi, di permukaan kiri itu adalah X sama dengan 0, permukaan kanan kita sebut X sama dengan L. Jadi, X sama dengan 0, T-nya setiap saat, karena dicelup minyak terus, T-nya sama dengan T1. Waktunya setiap saat, jadi suhu di permukaan kiri setiap saat adalah T1. Itu nomor 2, itu BC nomor 2. Sekarang yang ketiga, BC yang nomor 3 itu, keadaan batas nomor 3 itu, di permukaan kanan setiap saat suhunya T1. Bahasa Indonesianya. Sekarang bahasa Inggrisnya, bahasa matematiknya, di X sama dengan L, permukaan kanan, T bebas, T sama dengan T, jadi setiap saat suhunya sama dengan T1. Ini kalau persamaan diferensial dan boundary condition-nya. Atau kalau di MTK dibagi dua, initial condition, nomor 1 itu initial condition, dan 2, 3 itu adalah boundary condition. Kemudian penyelesaiannya, lihat di MTK, Matematika Teknik Kimia, tidak usah saya jabarkan. Ini adalah dengan misalnya separation of variable, bisa juga dengan transformasi Laplace, bisa dengan transformasi Fourier, ini T sama dengan T1 plus T0 min T1 kali 2 per P, jumlahan dari ini. Mana jumlahan itu N-nya dari 1 sampai tahap 3. Ini bisa N, bisa I biasanya. Nanti di Excel-nya saya sebut I, nggak apa-apa. Oke, sekarang kita hitung L-nya agar di tengah itu X-nya berapa? Di pinggir kiri X sama dengan 0, pinggir kanan X sama dengan L, jadi tengah-tengahnya adalah X sama dengan L per 2. Ya, X sama dengan L per 2. Itu, nanti kalau X-nya diisi L per 2, maka berapa L agar suhunya itu setelah 90 menit itu mencapai 200 derajat Celcius. Kita kerjakan pakai Excel aja yang mudah. Ini sudah saya kerjakan. Saya ulangi saja. Yap. Ini diketahui saya tulis semua K, rho, C, X-nya setengahnya. Ini trialnya, kita nggak tahu L-nya trial. Katakanlah 0,1, pura-pura nggak tahu. 0,1 cm. Jadi setengah X-nya di center of slab itu adalah ini D15 bagi 2 ya. 0,05. Dan T0, T1, Tmax ini P 3,14159. Kemudian kita hitung K per rho C tadi alfa, tadi simbolnya A, kita tulis alfa aja seperti biasa di matematik. Tinggal dihitung saja. Ini ketemunya ini. K per rho C, tinggal K dibagi rho C. Kemudian P per L, tinggal P ini dibagi L. Lalu P kuadrat alfa L kuadrat tadi dibutuhkan, itu ketemunya ini. Waktunya 90 menit. Suhunya berapa? Harus 200 minimum. Nah, jawabannya supaya mudah nanti saya tulis di sini. Theta adalah T min T1 per T0 min T1 atau T sama dengan T1 plus T0 min T1 kali theta. Lalu tetanya adalah sigma tadi.
I-nya dari 1 sampai tak berhingga, deret tak berhingga. 0 nggak usah kita hitung, 5 kita hitung. Ini suku pertama. Suku pertama itu I-nya sama dengan 1. Ini pakai I. Tadi pakai N, ini saya ganti pakai I. I-nya 1. Ini sebenarnya saya ganti N ya boleh. I sajalah. Ini I-nya biar biasa ganti-ganti simbol tidak apa-apa. Ini I-nya ini 1. Kalau yang suku kedua I-nya 2. Suku ketiga I-nya 3. Suku keempat I-nya 4. Suku kelima I-nya 5. Dan seterusnya sampai kita sampai 14 suku saja. Kita lihat apakah sudah cukup atau belum. Apa ini? Sama dengan min yang di 2 per pi dikeluarkan saja, dihitung terakhir saja. Jadi yang dihitung sigmanya ini saja. Di dalam suku ini aja. Jadi sama dengan 1 min 1 pangkat I. I itu adalah ini. Tapi harus bergerak ke kanan, tapi jangan bergerak ke bawah. Ini tidak boleh bergerak ke bawah. Jadi 23-nya kita beri dolar. Ya. I dibagi I lagi. Dibagi I lagi. Dibagi I, tapi harus tidak boleh bergerak ke bawah. Hanya boleh bergerak ke kanan. Nah, ini 1 min I pangkat 1 min kurangi min 1 pangkat I dibagi I kurung tutup kali apa itu? Sin. Sin dari ini I pi X per L. I adalah ini lagi pakai dolar ke bawah, ke kanan, tapi sorry ke bawahnya tidak boleh, tapi pakai dolar ke bawah. Kemudian kali pi per L, sudah kita hitung pi per L tadi di sini. Ya, diberi dolar, jangan lupa. Ini fixed position. Kali X. X-nya juga ini sudah dihitung. Ini harus fix juga. Jadi berdolar dua-duanya. Dikalikan eksponensial min n kuadrat atau I kuadrat. Ini adalah ini. Tidak boleh bergerak lagi ke bawah dolar. Bergerak kanan dulu. Pangkat 2 I kuadrat kali apa nih? Pi kuadrat alfa per L kuadrat. Ini pakai dolar. Pi kuadrat L kuadrat kali T. T-nya ini. Ya. T. Tapi tidak boleh bergerak kanan kalau ini. Jadi A-nya harus fix. Kita beri dolar. Itu boleh bergerak ke bawah. Dia memang harus bergerak ke bawah. Tapi jangan bergerak ke kanan. Kemudian kita beri kurung tutup. Kita cek. 1 min 1 pangkat I per I sudah bergerak hanya ke kanan. Kurung tutup. Bentar, saya kurungnya mungkin salah, kurang 1. Ini sebentar. 1 min 1 pangkat N, ini kurung tutup 1 lagi. Yap. 1 min 1 pangkat I kurung tutup bagi B23, ini kurungnya sekarang sudah benar. Ini merah, ini ya.
sekarang sin I kali P per L, sudah ada, P per L adalah L12 kali T. X-nya adalah D17 ya, kali eksponensial min I kuadrat, jadi B23 kuadrat kali alfa, P kuadrat alfa per L kuadrat kali T. T-nya adalah A26, tidak boleh bergerak ke kanan. Ya, oke. Saya kira sudah betul. Nah, sekarang kita geser ke kanan semuanya untuk semua suku. 14, siap. Sebentar, ini kok besar sekali. Sebentar, ini min 1 B23 per pangkat 21 ya, kurung tutup. Sin N itu adalah B23, P per L adalah L12 kali X per L adalah D17 eksponensial N kuadrat kali L13 kali T. T-nya ini, T-nya adalah ini. Sekarang ini betul, sin N P I P X per L, P per L-nya sudah ada. Ini P per L-nya adalah 12 ya, kali X. X-nya adalah D17 ya, betul. Eksponensial min P N kuadrat kali T kali L13 itu adalah P kuadrat alfa per L kuadrat. Sudah betul ya. Nah, sekarang kok ditarik, kok ketemunya kok besar sekali ini. Ada sesuatu yang salah. Ini belum bergerak, ini masing-masing D23 selalu, sedangkan ini A26 L13 ya. Kok banyak sekali. Oh, ini ada minusnya. Sudah ada minusnya belum ini? Oh, ini mungkin coba saya kurungnya aja. Ya, tadi 3 kali ya. Betul. Ini kurung-kurung, sekarang saya tarik ke sana. Nah, sudah. Kemudian dijumlah, langsung di sigma, sum, ya. Lalu tetanya tinggal sama dengan ini, kali 2 per P di rumus itu ya. Kali 2 per P. P adalah ini. P-nya harus pakai dolar. Yap. Lalu kita hitung T-nya, T di tengah itu. Rumusnya ini tadi T1 plus T0 min T1 kali theta. T1 adalah ini, pakai dolar. Plus, kurung buka,
T0 pakai dolar min. T1 lihat rumusnya ini dari rumusnya ini. T1 adalah ini. Pakai dolar juga. Kurung tutup. Kali theta. Theta adalah ini. Ya. 30 sudah naik. Sedikit sekali naik. Belum terasa ini. 5 sekon yang tengah belum terasa. Baru naik 0,2 derajat. Kita hitung sekarang. Untuk semua waktu. satu. Sebenarnya kita tariknya jangan 0,1 langsung dekat. 0,2 misalnya. Apa yang terjadi? Suhunya baru mencapai 81. Masih terlalu tebal kuenya, slabnya, tengahnya masih harus dibesarkan lagi. Sampai sini mencapai berapa tadi? 200 ya. Tengahnya harus mencapai 200. Ini masih 81. Jadi strippingnya ditipiskan lagi. 0,2 enggak boleh. 0,1 coba. Nah, kalau ini ketipisan, karena ini sudah kelebihan, 241, bisa ditebalkan dikit. Oke, maka kita harus trial ini, supaya pas di bawah sendiri ini, yang 90 menit ini, 200. Nah, tadi pada capek-capek, ini kita hitung dulu, bedanya berapa, ini kelebihan ini. Ini adalah sama dengan, kita hitung selisihnya dengan target. Harusnya ini hitungannya. Harusnya ini kita hitung dulu. Ini bedanya. Ini adalah bedanya dengan target. Ini dikurangi harusnya berapa? 200. Nah, kita kelebihan 41. Kita trial sampai ininya 0. Kelebihannya 0, tapi pas ini 200. Sulit, pakai bantuan Pak Excel, minta solver. Ini harus dibuat value-nya 0 ya. Dengan mengubah apa? Dengan mengubah tadi tebal tadi ini. Ya, jadi $43 ini buat 0. Dolar dia value-nya dibuat 0 dengan mengubah D15. D15 itu adalah ini tebalnya. Oke, non negatif ya, di solve. Nah, udah. Ini sudah 0, ini suhunya pas 200. Tebalnya berapa? Oh, ini 0,11995. Jadi kita cari yang agak dekat dulu kira-kira 0,1, tadi 0,2 terlalu jauh. 0,1. Kalau kita mulai dari 0,2 bisa nggak tadi? Coba aja. Terlalu jauh nggak? Ini. Oh, ini suhunya masih rendah nih, belum. Tapi kita coba solver, bisa nggak? Siapa tahu bisa. Jauh juga bisa. Oh, bisa juga. Ini tebalnya juga 11995. Oke, programnya sudah oke, dan trialnya bisa dari berapa saja ini tadi. Asal tidak terlalu jauh ya. Oke, nah sekarang sedikit komentar. Ini perlu berapa suku sih sebelumnya? Kalau itu kan kita sediakan 14 suku nih tadi. Kita lihat suku 1 sebesar. 2 karena 0 saling menggabungkan, kemudian ini. Suku ketiga min 0,35 masih terasa. Berikutnya 0,017 ini masih terasa. Ini sudah mulai tidak terasa. 13 sudah hampir kecil sekali. Nah, sebetulnya ini sukunya tidak usah sampai 14 suku ya. Jadi dari tak beringkai itu tidak usah sampai tak beringkai. Ini 14 sudah kelebihan.
Apalagi kalau waktunya sudah besar, itu hanya tinggal berapa ini? Ini hanya butuh ini berapa ini? Ini sudah 6, ini hanya butuh 7 suku aja udah oke ini. Kalau di bagian belakang ini, nah sebenarnya ini hanya 2 suku aja udah oke ini, 2 suku. Belakang-belakang ini sebenarnya 1 suku aja malah sudah oke. Kalau ini 2 suku sudah cukup. Nah, ini gambaran dari hitungan deret tak beringkat, tidak terlalu sulit ya. Yang penting latihan ya. Ada latihan ini jadi kelihatan sulit. Supaya ini biar kelihatan. Ya, tidak usah, gitu aja. Ini 200. Nah, demikian. Jadi tebalnya harus berapa? 0, ini maksimum 0,011995 atau sekitar 0,12 mili ya. Atau 0,12 cm atau 1 mili lebih sedikit ya. Kira dripping gitu mungkin ya. Tidak tahu nih Kak, konduktivitasnya tergantung konduktivitas bahannya. Oke. Sekarang kita bisa latihan lagi, saya beri latihan. Ini kalau tadi sudah dikerjakan. Nah, sekarang saya beri soal latihan, coba sendiri ya. Nah, ini tebal bahan bukan untuk digoreng, kalau ini untuk di ujian susulan teknik produk tahun 2020 Juni kemarin. Ada mahasiswa yang opname, terus harus ada ujian khusus saya buatkan ini. Nomor 3 juga ini. Ini nggak usah sampai keterangannya. Nomor 3 juga ini. Ini saya besarkan. Jadi kita baca pada proses pemasakan suatu bahan berbentuk slab luas, tebal 2 cm, daging atau apa ya, akan diberi suatu bumbu A, bahan merica atau apa ya. Slab direndam dalam larutan A dengan konsentrasi dipertahankan CF ya. CF-nya diketahui ini tadi. Dihitung nanti. Terjadi transfer massa A dari larutan ke permukaan slab, lalu distribusi A dari permukaan slab ke bagian dalam slab. Koefisien transfer massa A dari cairan ke permukaan slab relatif besar ya. Jadi kalau koefisien transfer massa itu besar ya. Jadi ya sebenarnya sudah nggak usah, saya sudah buat PDF ini tadi, nggak bisa diganti, nggak apa-apa. Oke, saya mass transfernya cepat sehingga konsentrasi A di permukaan slab atau C star dapat dianggap selalu setimbang dengan larutan CF. Korelasi keseimbangan berbentuk CF sama dengan H kali C star, pakai semacam distribusi koefisien dengan H 0,25. Lalu distribusi A lewat slab DE 0,012 cm² per menit. Jika konsentrasi A di dalam slab supaya enak dagingnya itu tadi daging apa ini, supaya enak itu minimum seminnya 0,001 gram per cm3 dan maksimum 0,002 gram per cm3. Tentukan nilai CF yang harus dipakai dan waktu perendaman minimum yang diperlukan ya. Rendamnya harus berapa lama agar supaya yang tengah itu mencapai berapa? 0,001, di pinggir mencapai 0,002. Nah, tinggal CF-nya sudah tahu, Henry-nya sudah tahu, jadi yang di permukaan ini sama dengan setimbangnya tadi, C star-nya tadi. C star-nya. C max-nya harus, C star-nya harus 0,002 ini. Jadi C max di pinggir ya. Itu C star-nya diisi 0,002.
Lalu kita hitung CF-nya. CF-nya adalah H 0,25 kali C star. Jadi CF-nya tahu. Nah, kemudian persamaan diferensialnya, ini D kuadrat C dx kuadrat seperti E dc dt. Keadaan batasnya mula-mula di sembarang tempat, C-nya C0. C0-nya 0, ini bumbunya belum ada. Dan X sama dengan 0, T sama dengan T, C-nya C star. C star adalah sama dengan apa? 0,002. X sama dengan L di permukaan kanan. Setiap saat C-nya harus juga C star, 0,002. Lalu persamaannya, penyelesaian ini lihat di MTK. C sama dengan C star, C0 min C star, 2 per P, mirip dengan tadi. Cuman alfanya ini diganti DE-nya tadi. Oke, lalu pertanyaannya sekarang hitung apa? Waktu perendaman agar di tengah itu mencapai 0,001. Jadi di pinggir dibuat 0,002 dengan cara memakai CF yang tidak terlalu tinggi agar pas 0,002. CF-nya dihitung dari H kali C star. C star adalah ini 0,002. C max-nya. Nah, C min-nya harus 0,01 suhu di tengah. Kita hitung C-nya harus menjadi 0,001. Lalu kita hitung waktunya agar supaya di tengah itu mencapai 0,001. Jadi kita menghitung waktunya. Nah, ini sudah saya kerjakan kalau mau lihat. Tapi tidak saya berikan pekerjaannya, hasilnya ini saya beri hasilnya aja. Kita waktunya adalah yang satu. Ya. Ini harus 34 menit merendamnya. Ini agar C-nya mencapai 0,001. Dalam waktunya berapa? Kalau 40 kelebihan 0,0011. Jadi kita harus ngepaskan dari ini supaya pas. Di sini harus 0,001. Ini seperti tadi, ini waktunya ketemunya adalah 34,43162 menit. Jadi daging itu atau apapun bahan itu harus direndam dalam larutan tadi dengan konsentrasinya ini 0,08. Ini sama dengan apa ini? H dibagi C star. C star-nya tadi adalah C ini C star 0,002 ini. CST itu adalah C star. C star 0,002. Maka CF-nya adalah C star dibagi Henry-nya 0,008. Nah, silahkan dicoba. Ini ketemunya 34,4 menit. Itu untuk perendamannya harus minimum 34,4 menit supaya mencapai di tengah itu mencapai 0,001. Ini silahkan dilatih dan supaya lancar nih hitung-hitung kayak gini nih. Oke, ini adalah contoh kasus perancangan sifat produk, kualitas produk dengan memanfaatkan konsep dasar teknik kimia. Ini contohnya adalah matematika teknik kimia. Oke, kita akhiri video yang ke-7. Terima kasih.